Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafi. Saya dari kelas 1D, Prodi Teknologi Informasi. Jadi di sini saya ingin membacakan tugas dari dosen saya, yaitu berjudul membangun basis data rasional dan RAG. Selain itu juga di sini saya ingin memenuhi tugas dari dosen saya. Langsung saja saya bacakan. Di sini ada daftar isi, latar belakang, rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini ada apa pengertian dari model data rasional, yang kedua apa kelebihan dan kekurangan model data rasional, dan yang ketiga ada apa saja istilah-istilah yang terdapat dalam model data rasional, yang keempat itu apa saja rasional key dan rasional integrity rules dalam model data rasional, dan yang kelima bahasa apa yang digunakan dalam model rasional. Jadi tujuannya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar basis data saya. Dan dua itu mengetahui pengertian model data rasional, yang ketiga mengetahui kelebihan dan kekurangan model data rasional, dan yang keempat dan yang kelima itu mengetahui rasional case jenis-jenis kunci rasional, relational integrity rules, aturan-aturan yang terdapat dalam model data rasional dan bahasa yang digunakan dalam model data rasional. Manfaat pembuatan makalah ini yaitu sebagai tambahan referensi bacaan materi pengantar dari basis data ini, dan yang kedua itu menambah wawasan mengenal model data rasional. Nah, jadi sini pembahasan dari pengertian ini, pengertian dari model data rasional. Model data rasional adalah model data yang ditemukan oleh Epworth berdasarkan teori rasional seperti aljabar dan kalkulus relasional. Model ini menggunakan tabel berdimensi 2, sering disebut dengan relasi atau table, untuk menggambarkan sebuah berkas data dan menggunakan kunci tamu Polygen key untuk menghubungkan suatu tabel dengan tabel yang lain. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan model data rasional. Untuk kelebihan model data rasional yaitu bentuknya sederhana, data dapat diakses lebih cepat, struktur basis data mudah diubah, data lebih akurat, memudahkan user untuk membangun dan mempublikasi program aplikasi, dan selanjutnya ini kekurangan model data rasional. Yang pertama itu tabel yang berbeda harus dihubungkan untuk menggali kembali retrieve data. Yang kedua itu diperlukan pemahaman user terhadap hubungan antar tabel, dan yang ketiga itu ada user harus mempelajari bahasa SQL. Nah, di sini ada relational key, merupakan jenis kunci-kunci yang digunakan dalam model data relasional. Jenis-jenis kunci tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada super key, yang kedua ada candidate key, primary key, alternate key, Polygen key, dan yang terakhir itu ada Polygen key. Nah, di sini ada relational integrity rules. Di sini relational integrity rules ini merupakan aturan-aturan yang sering digunakan dalam model dan relasional. Aturan-aturan tersebut ada null, entity integrity. 3, ini ada referential integrity. Selanjutnya ini ada bahasa pada model data rasional. Model data rasional menggunakan bahasa query, yaitu yang diajukan untuk mengambil informasi.
bahasa query meletakkan pada aspek pencarian data dalam tabel. Aspek pencarian ini krusial sekali karena merupakan inti dari usaha pengolahan data. Bahasa query terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu bahasa formal. Bahasa formal ada di dalamnya itu ada prosedural pemakaian user menspesifikasikan data yang dibutuhkan dengan cara untuk mendapatkannya. Contohnya itu ya ada aljabar relasional. Dan ada juga non procedural pemakaian user memspesifikasikan data yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan cara untuk mendapatkan data tersebut. Contohnya itu kalkus relasional. Yang kedua itu ada bahasa komersial. Jadi dalamnya itu ada CUL berbasis pada bahasa kalkus relasional. Yang kedua ada KBA berbasis pada bahasa kalkus relasional. Dan yang ketiga itu ada SQL berbasis pada bahasa kalkus relasional dan aljabar relasional. Contoh-contoh DBMS yang mengelola basis data relasional, yang pertama itu DB2 IBM, 2 Oracle, yang ketiga Sybase ya. Yang keempat Informix, yang kelima Microsoft Access. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah model data relasional adalah model data mendasarkan teori relasional yang menggunakan tabel 2 dimensi atau sering disebut relasi. Untuk menggambarkan sebuah berkas data, setiap tabel terdiri atas beberapa lajur yang mendatar atau baris dan beberapa lajur vertikal atau kolom. Model data relasional memiliki bentuk yang sederhana sehingga dapat memudahkan user untuk mengoperasikan data seperti mengubah struktur basis data dan membuat query untuk retrieve data. Akan tetapi model data relasional memerlukan pemahaman user terhadap hubungan tabel-tabel yang digunakan dan bahasa SQL. Selain itu, untuk menggali kembali relative data, kita harus menghubungkan tabel yang berbeda. Jadi bahasa yang digunakan pada model data relasional adalah bahasa query yang menekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Bahasa query terbagi menjadi dua, yaitu bahasa query formal yang diterjemahkan menggunakan simbol-simbol matematis dan bahasa query komersial yang sengaja dirancang programmer menjadi suatu program aplikasi yang memudahkan para penggunanya. Jadi cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.